Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Danisa, BP 24.360.0080 dari Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui lembaga peradilan, masyarakat berharap setiap persoalan hukum dapat diselesaikan secara adil tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekayaan seseorang. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, bagaimana jika dugaan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi simbol keadilan? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat dan citra lembaga peradilan di Indonesia? Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus suap yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Pembahasan ini tidak hanya akan mengulas kronologi dan dampaknya terhadap masyarakat, tetapi juga meninjau kasus tersebut dari perspektif sosiologi hukum, khususnya terkait pandangan masyarakat mengenai ungkapan yang sering kita dengar, yaitu hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mari kita simak bersama pembahasan berikut untuk memahami bagaimana sebuah kasus korupsi di lingkungan peradilan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan upaya penegakan keadilan di Indonesia. Kasus ini terungkap setelah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa terdapat dugaan pemberian sejumlah uang yang berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini kemudian menjadi sorotan karena masyarakat menganggap bahwa lembaga peradilan seharusnya menjadi tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, ketika terdapat dugaan praktik suap yang melibatkan aparat peradilan, masyarakat tentu merasa kecewa. Sebagai seorang Hakim Agung, Sudrajat Dimyati memiliki tanggung jawab yang besar. Seorang hakim yang harusnya memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hakim juga harus bersikap jujur dan tidak memihak kepada siapapun. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim itu dituntut untuk menjaga integritas dan kehormatan profesi. Hal tersebut penting karena putusan hakim dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak kasus ini, perlu dipahami bahwa seorang hakim memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan. Hakim merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh suatu negara untuk memutus suatu perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim itu harus bersikap independen, jujur, dan tidak memihak kepada siapapun. Independensi hakim sangat penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat menaruh harapan yang besar kepada hakim karena keputusan yang dibuat
dapat menentukan nasib seseorang. Oleh karena itu, profesi hakim itu sering disebut sebagai profesi yang paling mulia karena berkaitan langsung dengan penegakan keadilan. Apabila seorang hakim melakukan pelanggaran hukum seperti menerima suap, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat tersebut terhadap sistem hukum dapat menurun karena masyarakat merasa bahwa keadilan itu dapat dipengaruhi oleh uang atau kekuasaan. Karena itu, integritas merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap hakim. Dan integritas itu berarti adanya kesesuaian antara tindakan, nilai moral, dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini mungkin menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan dapat terjadi pada siapa saja. Jabatan yang tinggi tidak selalu menjamin seseorang terbebas dari pelanggaran hukum. Menurut saya, salah satu dampak terbesar dari kasus ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Banyak masyarakat yang mulai mempertanyakan apakah hukum itu benar-benar ditegakkan secara adil. Masyarakat selama ini berharap bahwa pengadilan merupakan tempat yang netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Namun, ketika muncul kasus suap, sebagian masyarakat mungkin bisa menjadi ragu terhadap harapan tersebut. Keraguan tersebut dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum. Masyarakat mungkin menjadi kurang percaya terhadap proses peradilan yang berlangsung. Selain itu, kasus ini juga memberikan dampak terhadap citra Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki tugas penting dalam menjaga kesatuan penerapan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung akan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ketika muncul kasus suap yang melibatkan aparat peradilan, justru citra lembaga tersebut juga ikut terkena dampaknya. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kinerja lembaga peradilan. Ungkapan tersebut sering digunakan untuk menggambarkan pandangan bahwa hukum lebih tegas terhadap masyarakat kecil dibandingkan terhadap orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat biasa seringkali cepat diproses. Sebaliknya, apabila pelanggaran dilakukan oleh pejabat, prosesnya dianggap lebih lambat dan lebih rumit. Karena itu, ketika kasus Sudrajat Dimyati ini terungkap, masyarakat memberikan perhatian yang besar terhadap proses hukumnya. Masyarakat ingin melihat apakah hukum itu benar-benar dapat diterapkan kepada semua orang tanpa membedakan jabatan dan kedudukan. Menurut saya, proses hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa pejabat tinggi juga dapat diproses apabila diduga melakukan pelanggaran hukum. Walaupun demikian, kasus ini tetap menjadi pengingat bahwa masih diperlukan perbaikan dalam sistem hukum di Indonesia. Perbaikan tersebut penting agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap
lembaga peradilan. Selain berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, kasus ini juga berdampak terhadap generasi muda yang sedang mempelajari hukum tentu berharap bahwa aparat penegak hukum itu dapat menjadi contoh yang baik. Ketika terdapat kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum, muncul rasa kecewa karena harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Namun, di sisi lain, kasus ini juga dapat dijadikan pelajaran bahwa integritas merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan profesi apapun. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan jabatan tinggi tetap harus memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Tanpa kejujuran, jabatan yang dimiliki dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini juga menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian sosial. Kerugian sosial tersebut berupa hilangnya sebuah kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga negara. Apabila kepercayaan masyarakat menurun, maka hubungan antara masyarakat itu dan lembaga hukum juga dapat terganggu. Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan tidak hanya berdampak pada lembaga-lembaga hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampaknya yaitu munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, mereka dapat merasa bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, korupsi juga dapat menimbulkan sikap apatis dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin berpikir bahwa melaporkan pelanggaran hukum tidak akan memberikan hasil yang berarti, apabila aparat yang bertugas menegakkan hukum justru melakukan pelanggaran. Dampak lainnya adalah munculnya rasa ketidakadilan. Masyarakat dapat beranggapan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan itu lebih mudah memperoleh keuntungan dibandingkan masyarakat biasa. Keadaan tersebut tentu tidak baik bagi kehidupan sosial karena dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap nilai keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara konsisten. Karena pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga bisa melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai integritas. Menurut saya, pendidikan mengenai kejujuran harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjauhi perilaku korupsi. Selain itu, pengawasan terhadap pejabat publik juga perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan jabatan dapat dicegah. Dalam kasus Sudrajat Dimyati ini, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu sangat penting. KPK merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui operasi tangkap tangan dan proses penyelidikan yang dilakukan,
KPK ini berhasil mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak. Keberhasilan pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut saya, keberadaan KPK sangat penting karena korupsi merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi perlu terus ditingkatkan agar praktik-praktik korupsi dapat diminimalkan. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berkaitan dengan peraturan yang tertulis di dalam undang-undang. Hukum juga berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat dan aparat yang menjalankan hukum tersebut. Jika aparat hukum menjalankan tugasnya dengan baik, maka masyarakat itu akan lebih mudah percaya terhadap hukum. Sebaliknya, apabila aparat hukum melanggar hukum, maka kepercayaan masyarakat itu dapat menurun. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting. Melalui kasus ini, kita diingatkan bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga membutuhkan aparat yang memiliki kejujuran dan komitmen terhadap keadilan. Pada akhirnya, tujuan utama hukum adalah menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila semua pihak menghormati hukum dan menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus suap yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat dan citra lembaga peradilan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu dapat menimbulkan kekecewaan di tengah-tengah masyarakat. Kasus ini juga berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai hukum yang dianggap Kasus ini juga berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai hukum yang dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Namun demikian, proses hukum yang tetap berjalan menunjukkan bahwa hukum itu harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan maupun kedudukan. Oleh karena itu, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus selalu dijaga oleh setiap aparat penegak hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terpelihara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.